أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Wabalkani channel yang kami hormati, mudah-mudahan pemirsa semuanya ada dalam lindungan Allah SWT serta senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini karena banyaknya beberapa pertanyaan tentang talak yang langsung diucapkan 3, masih banyak juga yang bertanya apakah itu talaknya sah 3 atau hanya 1. Namun sebelumnya kami ingatkan lagi kepada seluruh pemirsa Al-Wabalkani channel bahwa talak itu bukan mainan. Dan talak itu tidak bisa dimain-mainkan. Karena main-mainnya mengucapkan talak, itu bisa jadi hukumnya sah. Apalagi mengucapkan talak dengan serius. Jadi hati-hati dengan mengucapkan talak terhadap istri kita. Seemosi apapun, semarah apapun, lebih baik diam daripada kita mengikuti emosi, mengikuti perasaan, akhirnya mengucapkan talak. Atau mengucapkan saya kembalikan ke orang tua kamu. Itu juga termasuk talaknya jatuh. Sebelum membahas terkait dengan talak 3 langsung diucapkan, mungkin ini sekedar masukan kepada KUA yang bertugas menjadi penghulu ketika akad nikah, maka sampaikanlah penyebab-penyebab mengucapkan talak. Apa resikonya dari talak? Bagaimana pengaruh terhadap hubungan suami istri dari ketika seseorang mengucapkan cerai ataupun talak? Sehingga orang-orang tidak beralasan lagi, tidak tahu apa itu talak. Jadi mungkin ini masukan kepada KUA, jangan hanya syarat taklid saja yang dibacakan oleh suami terhadap istri, namun KUA juga, petugas menikahkan juga, sampaikanlah yang berpengaruh jatuhnya talak dan apa akibat dari mengucapkan talak 1, 2, dan 3. Baik pemirsa Al-Wabalkani channel, namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu ada 6 talak yang tidak sah. Sebelum membahas tentang talak 3 sekaligus diucapkan, apakah itu sah talak 3-nya atau hanya jatuh 1. Baik pemirsa yang budiman, ada 6 talak ketika kita ucapkan itu tidak sah ataupun tidak jatuh talaknya. Yang pertama, mengucapkan talak dengan terpaksa ataupun ada dalam ancaman. Mau dibunuh kah? Atau mau dianiaya? Sehingga kita menjatuhkan talak, mengucapkan talak. Nah, itu tidak sah talaknya. Namun demikian, tetap hati. Kalau hatinya bertolak belakang, mulut mengucapkan karena ada ancaman dari seseorang, maka talaknya tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa, tidak sah seseorang mengucapkan talak apabila dalam keadaan mabuk berat. Bagaimana mabuk berat? Karena dia dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar apa yang diucapkan. Akan tapi kalau dia sadar yang diucapkannya, maka termasuk talaknya yang sah. Tapi kalau betul-betul di luar kesadarannya, karena dia mabuk, pengaruh efek alkohol, dan betul-betul dia tidak sadar, bukan hanya
biar tidak jatuh talak, bilang-bilang nggak sadar, nah itu tidak termasuk talak yang tidak sah. Talak yang tidak sah itu betul-betul dia tidak sadar apa yang diucapkan, pengaruh alkohol. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga, talak yang tidak sah ketika diucapkan oleh suami adalah ketika dia marah. Marahnya yang sampai menggigil. Dan marahnya sampai tidak sadar apa yang diucapkan dia tidak tahu. Bukan berarti marah. Tahu apa yang diucapkan karena ingin balik lagi kepada istrinya. Dia mengatakan, saya tidak sadar apa yang saya ucapkan. Maka itu bohong. Maka talaknya jatuh. Talak yang tidak jatuh ketika marah, betul-betul marah, lalu dia tidak sadar ketika apa yang diucapkannya, ketika istrinya menanyakan, Bang, apakah abang betul tadi mengucapkan talak? Dia tidak menyadarinya, maka itu juga merupakan talak yang diucapkan tidak sah. Jadi sudah 3 ya, talak diucapkan karena terpaksa ada ancaman, yang kedua mabuk berat sehingga tidak sadar, yang ketiga marah besar hingga tidak tahu apa yang diucapkan, dan yang ketiga adalah salah ucap. Salah ucap, nah, misalkan adik mau salak, terucap talak, tapi itu pun tetap hati. Jika hati betul-betul talak maka sah. Tapi jika hatinya bukan maksud mengucapkan talak, itulah yang salah, dikatakan salah ucap, dan itu tidak sah talaknya. Artinya tidak jatuh ketika kita mengucapkan. Yang kelima adalah lupa. Artinya lupa itu tidak sadar. Karena orang tidak sadar tidak dihukumi suatu perkara. Lupa dia mengucapkan. Tapi jangan lupa-lupakan. Intinya semua ini hati yang harus membenarkan. Kalau dia betul-betul lupa mengucapkan talak, ya tidak jatuh talak. Tapi hanya alasan saja, maka tetap jatuh talaknya. Dan yang keenam adalah karena dia gila, maka talaknya tidak sah. Baik, itulah 6 talak yang tidak sah. Pemirsa Al-Wabakani Channel, rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang talak yang tidak sah, maka kali ini kita lanjutkan dengan hukum talak yang diucapkan 3 kali atau lebih, berapakah jatuh talaknya. Baik, kami mengumpulkan beberapa sumber sengaja untuk para netizen yang memang penasaran ataupun yang masih bertanya juga terkait dengan talak 3 atau lebih diucapkan itu berapa yang jatuhnya. Maka ini bersumber dari pertanyaan netizen di NU Online yang dijawab oleh Ustadz Ahmad Ali MD. Beliau menjawab, penanya dan pembaca yang budiman, semoga semakin bertambah luas wawasan kita ataupun wawasan keislaman kita, dan kita saling menghargai terhadap perbedaan pendapat. Karena dalam hal ini, kata Ustadz Ahmad Ali ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait dengan talak yang diucapkan 3 atau lebih. Di antara ulama mengenai masalah ini, talak 3 yang diucapkan sekaligus mencermati berbagai literatur fikih, di antaranya Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi tahun 631 hingga 676 Hijriah beliau hidup. Lalu di Bidayat
Mujahid karya Ibnu Rushd wafat tahun 565 Hijriah, dan Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatul karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili tentang masalah ini dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Jadi pemirsa yang beriman, tentang talak 3 kali sekaligus diucapkan atau lebih, menurut Ustadz Ahmad Ali MD, dari beberapa literatur yang beliau pelajari, terdapat 4, dapat dikelompokkan menjadi 4. Nah, yang pertama, pendapat yang menghukumi talak 3 yang diucapkan sekaligus adalah jatuh talak 3. Nah, jadi yang pertama ini, ketika kita mengucapkan talak 3 kepada istri, maka jatuh 3 talaknya sekaligus. Ketika sudah jatuh talak 3, maka kita tidak bisa rujuk kembali dengan istri sebelum istri menikah dengan laki-laki lain dan suami pun menikah dengan perempuan lain. Ini pun seiring dengan pendapat ulama fikih yang 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Mereka bersepakat bahwa talak yang 3 kali sekali diucapkan, maka talaknya jatuh 3. Syiah Zaidiyah dalam pendapat orang yang masyhur dan suatu riwayat Imamiyah serta pendapat Ibnu Hamz Az-Zahiri, pendapat ini mankul karena diambil dari pendapat jumhur sahabat, diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin selain Abu Bakar, itu Khulafaur Rasyidin Umar, Utsman, dan juga Ali sepakat bahwa talak 3 sekaligus diucapkan jatuh 3. Pendapat Ibnu Umar, Ibnu Ammar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan para tabi'in, mereka ini berpendapat bahwa talak 3 diucapkan itu langsung jatuh talak 3. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya. Ini pendapat beliau. Menjawab terkait dengan pertanyaan dari jemaah beliau tentang talak langsung diucapkan 3. Namun Buya pada saat itu tidak langsung menjawab hukum mengucapkan talak langsung 3. Namun beliau pertama sekali menghimbau kepada para suami agar kuat dan dapat mengayomi agar tidak mudah mengucapkan kata cerai ataupun talak terhadap istrinya. Lalu Buya juga menganjurkan agar mengecek kembali perkataannya apakah benar yang berkaitan dengan cerai ataupun tidak perkataannya. Nah, lanjut beliau juga menyampaikan, anggaplah sudah mengatakan kata talak langsung 3, kata beliau. Beliau menjawab bahwa talaknya sah atau jatuh 3. Beliau juga menambahkan bahwa kami hanya akan menyampaikan pendapat 4 mazhab, yaitu Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Hanafi. Lalu juga beliau menyampaikan, mengatakan cerai 1 waktu atau selagi masih masa idah. Mentalak 3 maka jatuh 3. Kecuali sudah lewat masa idah, maka talak tidak jatuh kepada istri, karena kata beliau kalau sudah lewat masa idah dia bukan statusnya bukan sebagai istri lagi. Inilah pendapat 4 mazhab pungkas beliau. Lalu beliau menyampaikan juga bahwa ada pendapat talak 3 sekali diucapkan, talak jatuh talaknya 1. Beliau mengatakan bahwa ini urusannya dengan ulama yang memiliki pendapat seperti itu.
kalau beliau tidak sependapat dengan pendapat ulama tersebut. Jadi pada prinsipnya Buya Yahya mengatakan bahwa talak yang diucapkan langsung 3 itu maka jatuhlah talaknya 3. Maka dari itu hati-hati, beliau juga menyarankan agar jangan mudah kepada suami untuk mengucapkan talak terhadap istrinya. Sedangkan dari pendapat Ustadz Abdul Samad, beliau sependapat dengan Buya Yahya bahwa beliau mengatakan talak 3 adalah 3 bentuk yang mengucapkan. Yang pertama kata beliau, kau sudah kutalak 3 sekaligus. Yang kedua kata beliau, atau dikatakan satu majelis, kutalak kau, kutalak kau, kutalak kau. Dan yang ketiga kata beliau, kutalak engkau talak 100. Pungkas beliau jatuh talak 3 menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi kata beliau, keduanya ketika kau sudah kutalak 3 sekaligus, beliau mengatakan itu jatuh talaknya 3. Ataupun dalam satu majelis suami mengatakan kutalak kau, kutalak terus 3 kali, maka jatuh talaknya 3. Dan dalam satu waktu suami mengatakan kutalak kau talak 100, maka jatuh talak 3. Pungkas beliau, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi Ustadz Abdul Samad dan juga Buya Yahya sependapat bahwa talak sekaligus diucapkan 3 atau lebih, maka jatuh talaknya 3. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tadi cuplikan dari penyampaian dari Buya Yahya terkait dengan talak yang diucapkan lebih dari 2 ataupun sekaligus 3 bahkan lebih, maka jatuh talaknya 3. Pemirsa Al-Baqarah channel rahimakumullah. Lalu pendapat yang kedua terkait talak yang diucapkan sekaligus 3. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa talak 3 sekaligus hanya jatuh talaknya 1. Ini pendapat Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiriyah, selain Ibnu Hazm, Ibnu Ishaq, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syiah Zaidiyah dalam satu riwayat, serta sebagian besar Syiah Imamiyah seperti At-Tusi 385 hingga 460 masa kehidupannya. Pendapat ini juga yang di awalnya pendapat Abu Bakar radhiyallahu an dipilih dan diberlakukan dalam Undang-Undang Mesir tahun 1929 dan Undang-Undang Suriah tentang hukum keluarga, Kanun al-Ahwal al-Saksiyah pasal 91 hingga 92. Nah, jadi yang mengatakan bahwa talak yang diucapkan itu 3 sekaligus hanya jatuh 1. Ini pernah juga diundang-undangkan di Mesir. Ini salah satu pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sependapat dengan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada salah satu jemaah bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat terkait dengan talak, yang mana jemaah ini bertanya kepada beliau melalui tulisan bahwa dia seorang istri yang bertanya bahwa suaminya sudah menalak beberapa kali. Kata Ustadz Adi Hidayat sambil dia bercanda, siap. Apa hukumnya jika suami saya sudah menalak lebih dari 3 kali? Beliau menasihatinya agar talak itu solusi terakhir untuk menyatukan, bukan memisahkan. Talak diucapkan langsung 3. Saya talak kamu 3, saya talak kamu 1000,
saya talak kamu setinggi puncak gunung ekspres, sambil tersenyum bercanda, tetap jatuh satu. Jadi kalau kata beliau, talak langsung 3 itu maupun lebih dari 3, 1000, 100, tapi tetap yang jatuh hanyalah 1. Ini menurut pendapat Ustaz Adi Hidayat. Tapi kalau setelah itu keluar lagi dengan cara yang paling mudah, maka para ulama bijak mengatakan, kata beliau, kapan kalimat itu diucapkan? Setelah 3 kali suci, atau mengatakan saya talak, setelah itu malamnya berhubungan suami istri, otomatis dia rujuk pada saat itu. Lalu mengatakan talak lagi, berhubungan suami istri lagi, talak lagi. Maka setelah 3 kali, maka dipisahkan. Tapi kalau tidak sadar hukum, konsultasikan kepada ulama dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Akan tetapi setelah tahu, awas hati-hati, jangan keluar kata-kata lagi karena akan fatal akibatnya. Jadi menurut Ustaz Adi Hidayat, ketika setelah mengucapkan talak, berhubungan suami istri, mengucapkan talak lagi, berhubungan suami istri, seperti itu memang berlaku. Kalau udah 3 kali maka dah jatuh ketiganya. Dan beliau juga menganjurkan kalau sudah jatuh talak 3, maka si laki-laki harus menikah lagi dengan perempuan lain. Begitupun perempuan harus nikah juga dengan laki-laki lain. Akan tetapi jika memang awam masalah talak, kata beliau, silakan konsultasikan kepada ulama yang terdekat dan bertobatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan hanya jatuh talaknya 1. Dan apabila sudah tahu hal itu, maka jangan sekali-kali mengucapkan talak lagi karena akan fatal akibatnya. Itulah pungkas beliau terkait dengan talak 3 yang sekaligus diucapkan. Kalau beliau berpendapat tetap jatuh talak 1. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah pendapat yang kedua, sejalan dengan pendapat dari Ustaz Adi Hidayat. Lalu kelompok yang ketiga, pendapat yang menafsil atau merinci, yakni memisahkan antara istri yang sudah digauli oleh suami, yang menalaknya, dan istri yang belum digauli oleh suaminya. Jadi ini ada yang golongan yang ketiga ini, apabila suami ataupun istri kita itu sudah digauli, talak 3 diucapkan sekaligus terhadap istri yang sudah digaulinya, maka jatuh talak 3. Jadi golongan yang ketiga ini, ketika kita mengucapkan talak kepada istri yang sudah digauli, maka jatuh talaknya 3. Sedangkan kepada istri yang belum digauli, ketika kita mengucapkan talak 3, maka jatuhnya 1. Pemirsa yang beriman rahimakumullah, pendapat ketiga ini adalah pendapat murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu an, antara lain Atha, Sa'id bin Jubair, Abu Sa'sa, Ammar bin Dinar, merupakan mazhab Ishaq bin Rahawiyah. Dalil ini antara lain dari hadis Abu Daud. Tahukah kamu bahwa bila seseorang menalak istrinya 3 kali sebelum ia berhubungan badan dengannya, mereka menghukumnya talak 1. Jadi dalam hadis Abu Daud ini, ketika belum digauli maka jatuh talak 1. Tapi ketika sudah digauli maka jatuh talak 3. Ini golongan yang ketiga. Sedangkan yang keempat, pemirsa, pendapat yang menyatakan bahwa talak 3 sekaligus tidaklah jatuh talak sama sekali,
sebab merupakan bid'ah. Bid'ah muharram, bid'ah yang diharamkan, tertolak dan batal, sebab menyalahi prosedur Al-Quran dan As-Sunnah tentang talak. Nah, ini pendapat Al-Hajjaj bin At-Tarh, Muhammad bin Ishaq, dan Syiah Imamiyah dan riwayat yang rahih, yang unggul. Jadi pendapat yang keempat ini pemirsa ternyata tidak sah katanya. Karena di dalam Al-Quran itu talak itu hanya satu, bertahap dia. Tidak boleh diucapkan langsung 3. Berikut di antara referensi tentang jatuhnya talak 3 tersebut. Jatuhnya talak 3 dalam kasus mengucapkan talak 3 sekaligus itu karena ijma yang terdapat pada masa pemerintahan Umar bin Affan. Dan tidak tercatat adanya seseorang pada masa beliau menentang pendapat tersebut. Maka orang yang menyalahi atau menentang setelah ada ijma ini berarti menentang pendapat beliau. Dan jumhur ulama memandang tidak ada penilaian terhadap orang yang membuat perbedaan pendapat setelah terjadinya persepakatan tentang hukum tersebut. Ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarh Sahih Bukhari, Birut Darul Ma'rifah 1379 Hijriah, juz 9 halaman 364. Sumber yang tadi, salah satu referensinya. Nah, bahkan alangkah baiknya terutama putusan hakim mengikuti pendapat yang meringankan takfir sebagaimana yang telah diberlakukan dalam undang-undang di Mesir dan Suriah, sehingga bisa menjadi yang lebih kuat al-hukm al-aqwa, yang menetapkan talak 3 sekaligus adalah jatuh talak 1. Nah, mengambil atau memilih pendapat yang meringankan ini tidak berarti menentang putusan Umar bin Khattab. Sebagaimana pula ditetapkan 4 imam mazhab, karena persoalan norma hukum dikembalikan pada pertimbangan aspek perubahan hukum sebab adanya perubahan adat istiadat dan kondisi manusia. Nah, jadi menurut Ustadz Ahmad Ali ini, ketika kita mengambil ijma ini, lihat aspek dari lain-lain, misalkan dari istri. Menerapkan pendapat yang takrib ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau taisir bagi manusia dan menjaga keutuhan hubungan suami istri serta melindungi kemaslahatan anak-anak, karena ucapan talak 3 sekaligus itu biasanya untuk menakut-nakuti, dan jelas prinsip fikih itu bersifat solutif atau problem solving dan mengembalikan relasi perkawinan rujuk. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pendapat dari Ustadz Ahmad Ali MD di NU Online, bahwa ada aspek untuk menolong, untuk menyatukan antara orang tua dan anak-anaknya. Maka itu boleh diambil talak 1. Pemirsa budiman rahimakumullah, dari semua pendapat tadi intinya adalah kita jangan terlalu gampang, jangan terlalu mudah untuk mengucapkan talak itu. Karena talak merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah tapi dibenci. Artinya dibolehkan tapi Allah tidak senang dengan ucapan cerai ataupun talak itu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari mengucapkan talak yang mengakibatkan terpisahnya antara suami dan istri, dan menjadi korban adalah anak keturunan kita. Demikian, kurang-kurangnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.